Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Bersama Bu Arsini, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. Susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimat efektif. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kedudukannya, Soekarno dan Hatta adalah subjek. Memproklamasikan predikat, kemerdekaan objek, pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah keterangan waktu. Syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah sesuai dengan PUEBI. 2. Sistematis. 3. Tidak boros dan tidak bertele-tele. Penggunaan katanya tidak berlebihan. 4. Tidak ambigu. Tidak mempunyai makna ganda. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama tadi sesuai PUEBI. Minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh kalimat efektif. Brigjen Malabi mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Brigjen Malabi kedudukannya adalah subjek, mendarat adalah predikat, di Surabaya keterangan tempat, pada tanggal 25 Oktober 1945 adalah keterangan waktu. Walaupun di sini tidak ada objek, tapi ini sudah termasuk kalimat efektif karena sudah ada unsur subjek dan predikat. Contoh kalimat yang tidak efektif. Brigjen Malabi di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kenapa ini tidak efektif? Karena tidak mempunyai predikat. Kalimat efektif minimal harus mempunyai subjek dan predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang pertama adalah contoh yang tidak efektif. Kelelawar termasuk mamalia dan kelelawar berkembang biak dengan melahirkan. Ini struktur bahasanya tidak efektif karena terdapat dua kata kelelawar. Terdapat dua subjek. Maka termasuk kalimat tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa dirubah menjadi kalimat efektif menjadi kelelawar termasuk mamalia dan berkembang biak dengan melahirkan. Ciri kalimat efektif yang nomor 3 adalah memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, yaitu aturannya meliputi penggunaan huruf kapital. Yang pertama di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kedua, judul. 3, nama bangsa, nama bahasa, orang, bulan, lembaga, gelar, dan jabatan.
4. Nama geografi, yaitu sungai, kota, provinsi, pulau, dan negara. Selanjutnya harus menggunakan tanda baca yang tepat. Sekarang contoh kalimat ya. Ini adalah contoh kalimat efektif. Wardoyo Wijaya adalah Bupati Kabupaten Sukoharjo. Bupati di sini huruf B-nya ditulis huruf kapital karena diikuti oleh letak geografis. Sedangkan kalimat yang bawah, pemilihan bupati dilaksanakan setiap 5 tahun. Penulisan kata bupati menggunakan huruf kecil karena tidak diikuti oleh nama geografis. Nah, sudah paham ya anak-anak? Contoh selanjutnya, pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Pulau, huruf P-nya menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan kata Kalimantan, letak geografisnya. Lanjut, yang bawah, provinsi yang memiliki pulau paling banyak adalah Kepulauan Riau. Sedangkan pulau pada kalimat yang bawah ini menggunakan huruf P kecil karena tidak diikuti oleh letak geografis. Ciri yang keempat adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Contoh, siswa SMA favorit yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ini kalimatnya ambigu, sehingga termasuk kalimat tidak efektif. Di mana ambigunya? Yang favorit itu siswanya atau yang favorit itu SMA-nya. Ini mempunyai dua makna, jadi termasuk kalimat ambigu, sehingga termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat ini bisa dirubah agar mempunyai makna yang jelas, yaitu menjadi siswa yang sekolah di SMA favorit yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ya, lanjut. Sekarang contoh-contoh kalimat efektif. Para ibu-ibu bekerja bakti membersihkan jalan desa. Ini adalah kalimat tidak efektif karena para itu menunjukkan sudah banyak, sedangkan ibu-ibu juga banyak. Tidak boleh menggunakan salah satu saja. Kalimat ini bisa dirubah menjadi kalimat efektif dengan cara menghilangkan kata yang tidak dibutuhkan. Seperti yang pertama adalah para ibu bekerja bakti membersihkan jalan kampung. Ini termasuk kalimat efektif. Yang kedua, ibu-ibu bekerja bakti membersihkan jalan kampung. Dua-duanya ini adalah kalimat efektif. Boleh para ibu, boleh ibu-ibu, tetapi tidak boleh berlebihan katanya. Tidak boleh para ibu-ibu, itu nanti salah. Selanjutnya, Ahsan rajin belajar agar supaya pintar. Ini adalah kalimat tidak efektif karena berlebihan. Sudah ada agar, ada supaya. Ini mempunyai arti yang sama. Jadi, kalian harus memilih salah satu. Kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat efektif menjadi yang pertama, Ahsan rajin belajar agar pintar. Terus yang kedua, Ahsan rajin belajar supaya pintar. Ini adalah kalimat efektifnya. Nah, cukup sekian ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.